Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah kelas 12. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin, masih membahas bab 2, menganalisis dan mencatat dokumen sumber satuan kerja dan desa. Minggu kemarin kita sudah mempelajari cara mencatat ekuitas di satuan kerja atau SKPD. Minggu ini kita akan mencatat ekuitas di desa. Nah, ini adalah pelajaran minggu kemarin ya. Baik, kita mulai saja ya. Pelajaran kita minggu ini mengenai ekuitas desa. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang pencatatan ekuitas pada SKPD. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ekuitas desa. Kamu sudah tahu ya, ekuitas dalam pemerintah desa adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa atau yang biasa disebut dengan kekayaan milik desa. Nah, kekayaan milik desa ini dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kekayaan bersih sama dengan aset dikurangi kewajiban dikurangi pendapatan dikurangi Ibu ulangi ya. Kekayaan bersih sama dengan aset dikurangi kewajiban dikurangi pendapatan dikurang belanja ditambah atau dikurang pembiayaan neto. Ini contoh soalnya. Pada akhir periode anggaran 2019 diketahui data keuangan desa Sentosa sebagai berikut. Kewajiban Rp15.600.000, pendapatan Rp5 juta, pengeluaran pembiayaan Rp24.400.000, aset Rp865 juta, belanja Rp345 juta, penerimaan pembiayaan Rp21.430.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya kekayaan milik desa. Baiklah, untuk menghitung kekayaan milik desa kita pakai rumus yang di atas ini ya. Baiklah, kekayaan bersih sama dengan aset. Kita cari aset. Aset ini 865 juta dikurangi kewajibannya Rp15.600.000, dikurangi pendapatan dikurangi belanja. Pendapatan 500 juta, di soal kita taruh sini 500 juta, dikurangin belanjanya 345 juta, dikurangi pembiayaan neto ya. Jadi kalau dia surplus itu ditambah, kalau dia minus dikurang. Ini karena dia minus makanya dikurang. Minusnya dari mana ini? Penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. Pengeluarannya 23.400.000, penerimaan 21.430.000, sehingga tandanya kita kurangi ya. Min 21.430.000 dikurang 23.400.000. Sehingga total kekayaan bersih adalah Rp692.430.000. Inilah kekayaan bersih desa Sentosa. Kemudian kekayaan milik desa juga dapat dihitung dengan membuat laporan kekayaan milik desa. Untuk lebih jelasnya berikut penyusunan laporan kekayaan milik desa Sukamaju periode anggaran 2019. Nah, ini contoh laporan kekayaan milik desa ya. Jadi di sini ada aset. Jadi kekayaan desa itu tadi kan aset dikurangin kewajibannya, itulah kekayaan milik desa. Nah, sekarang kita totalkan dulu asetnya. Aset tadi ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Aset lancar ini ada rekening kas desa 90 juta,
Kemudian uang kas di bendahara desa 2.750.000, piutang sewa tanah 2.500.000, piutang sewa gedung 3 juta, persediaan Rp1.430.000 sehingga total aset lancar Rp99.680.000. Kemudian aset tidak lancarnya ada tanah 450 juta, peralatan dan mesin 80 juta, gedung dan bangunan 550 juta, jalan irigasi dan jaringan 1.040 juta, aset tetap lainnya 254 juta, konstruksi dalam pengerjaan 210 juta sehingga total aset tidak lancar Rp2.584.000.000. Sehingga total asetnya, jadi aset lancar ditambah aset tidak lancar, totalnya Rp2.683.680.000. Ini total aset. Kemudian kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendeknya utang perhitungan pihak ketiga 4.230.000, utang pajak 1.250.000, utang bunga 5.600.000, bagian lancar utang jangka panjang 50 juta rupiah sehingga jumlah kewajiban jangka pendeknya 61.080.000 rupiah. Kewajiban jangka panjang tidak ada sehingga total kewajibannya 61.080.000. Kemudian kita kurangkan aset dengan kewajiban, ya hasilnya 2.622.600.000 Inilah jumlah kekayaan bersih Desa Sukamaju. Oke, pada pemerintah desa, kekayaan milik desa ini tidak dibuat pencatatannya, ya. Bertambahnya kekayaan milik desa ini diketahui saat kita belanja modal, ya, saat belanja modal dilakukan. Jadi ketika desa melakukan belanja modal, misalnya membeli kendaraan dinas, membeli tanah, membeli mesin, ya, dan sebagainya, maka disitulah kita ketahui bahwa kekayaan desa bertambah. Ini contohnya, contoh pada tanggal 10 Juli 2019, Desa Sukamakmur membeli kendaraan darat bermotor sebesar 16 juta rupiah termasuk PPN 10%. Transaksi ini akan dicatat ke dalam buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku inventaris aset tetap seperti berikut. Nah, ini buku kas umumnya, ya. Ini kode rekening 53302, belanja modal kendaraan dinas, uraiannya pengeluaran 16.500.000 rupiah, kemudian ada pajaknya 10%, ya. Sama seperti kemarin cara menghitungnya, cara mengeluarkan pajaknya. Jadi PPN 10% itu 1.500.000, ya, kita taruh di penerimaan karena pajak ini nanti diterima oleh bendahara penerimaan dan nanti akan disetorkan, ya, disetorkan ke kantor pajak. Kemudian ini buku banknya, transaksinya pengeluaran belanja modal kendaraan dinas bermotor, penarikan, ya. Ini kan ada pemasukan, ada penarikan karena kita mau beli mobil ini berarti kita menarik, ya, menarik uang dari bank, makanya taruh di kolom penarikan. Maka saldo kita nanti akan berkurang, saldo desa ini akan berkurang 16.500.000. Kemudian ini buku pajaknya, tadi ada PPN pemotongan 1.500.000. Kalau dia nanti ada transaksi penyetoran ke kas negara, maka nanti ditaruh di kolom penyetoran ini, ya. Nah, ini ada buku inventaris aset tetapnya, jenis barangnya kendaraan dinas bermotor, ini kode barangnya, ini identitas barangnya, kemudian asal usul barang dari APB desa, ya, tanggal perolehannya, keterangannya diisi dengan nilai. Ya, udah itu aja, ya, untuk materi hari ini tentang ekuitas desa. Baiklah, semoga anak-anak bisa memahami. Sekian saja pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.